Oke, jadi sekarang kita bicara tentang materi kita yang terakhir, namanya adalah materi teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Ini teori kita yang terakhir untuk bab yang ini. Setelah bab ini ada kemungkinan saya beri tugas ya. Oke. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini saya permudah ya. Bahasanya seperti ini. Asam itu adalah zat yang memberikan H+, ya. Saya ulang, asam adalah zat yang memberikan H+. Sementara basa adalah zat yang menerima H+. H+ itu ya biasa juga disebut dengan istilah, nih tanda panahnya perhatikan, dengan istilah proton. Saya ulang, H+ itu biasa juga disebut dengan istilah proton. Nah, sekarang bagaimana yang disebut dengan asam dan bagaimana yang disebut dengan basa? Oke. Perhatikan contoh yang saya tulis ini. Ini contoh yang menurut saya mudah ya, contoh ini. Contoh, di sini ada asam klorida atau HCl, di sini ada air atau H2O. HCl yang bereaksi dengan H2O berubah menjadi H3O+ ya, plus Cl- atau ion klorida. Nah, di sini ada penambahan H di H2O menjadi H3O+. Jadi awalnya H2O menjadi H3O+. Nah, di sini ada tulisan asam basa, asam basa. Kok bisa asam, bisa basa, bisa asam, bisa basa? Oke, perhatikan penjelasan berikut. Awalnya HCl adalah HCl, kemudian H2O adalah H2O. Ya, seperti ini awalnya ya. Oke. HCl ini bisa diuraikan menjadi H+ dan Cl-, ya. Perhatikan itu. Oke. H2O sebenarnya bisa diuraikan menjadi H+ dan OH- sebetulnya. Oke. Nah, sekarang awalnya HCl ini adalah asam. Kemudian H2O awalnya adalah sebuah basa. Nah, di sini Bronsted-Lowry ingin menerangkan yang mana asam, yang mana basa ya. Oke, yang mana asam, yang mana basa. Nah, sekarang perhatikan. HCl memiliki H+ ya. Nah, di sini kenapa HCl yang memberikan H2O ya, karena HCl tidak bisa merubah menjadi orang lain. Dia hanya bisa berubah menjadi HCl aja. Itu sebabnya HCl yang ada H+ dan Cl-, H+ dari HCl diberikan ke H2O. Karena H2O masih bisa berubah menjadi zat yang lain lagi. Itu sebabnya HCl yang memberikan H+-nya ke H2O. Mudah-mudahan sudah paham ya. Oke. Karena H2O menerima satu buah H+ dari HCl, maka yang tadi hanya 2 menjadi hanya 3. Ya. Saya ulang. Karena tadi hanya ada 2, menerima 1 H dari HCl, maka berubah menjadi H3. Nah, normalnya bentuknya adalah H2O. Bentuk normalnya adalah H2O. Karena dia bertambah hanya 1, maka ditambah di sini positif 1. Karena dia menambah 1 H+, itu maksudnya seperti itu ya. Disebut tambah H+ ini artinya dia bertambah 1 H+-nya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian HCl yang tadinya punya H, tapi karena H-nya sudah diberikan ke H2O, Cl ini tertinggal Cl-nya saja ya, tertinggal Cl-nya saja. Karena bertinggal Cl-, maka Cl-nya ditulis di sini. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Ya. Nah, sekarang yang mana asam, yang mana basa? Sudah saya terangkan tadi, ini awalnya adalah asam. Ini awalnya adalah basa. Menurut teori, yang memberikan H+ adalah asam. Nah, ini memberikan H+ adalah asam, makanya disebut asam. Yang menerima H+ adalah basa. Paham? Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan yang ini. Kenapa di sini bisa asam? Kenapa di sini bisa basa? Untuk yang sebelah kanan tanda panah, ini ceritanya beda, ya. Karena dia sudah bertambah H-nya,
ya, di sebelah kanan khusus ya, khusus sebelah kanan. Karena sudah bertambah H yang tadinya 2 menjadi 3, maka dia berubah disebut asam. Jadi kalau H-nya bertambah disebut asam. Nih saya kasih tanda. Jika H plusnya nambah ya, jika H plusnya nambah, maka dia disebut dengan istilah asam. Supaya kamu gak bingung ya, saya tuliskan. Nah, di sini tadinya HCl, hanya sudah dikasihkan ke sini. Karena sudah dikasihkan, maka dia kekurangan H atau hanya berkurang. Karena hanya berkurang, maka dia disebut dengan istilah basa. Jadi kalau hanya berkurang ya, kalau hanya berkurang yang di sebelah sini ya, yang Cl ini, maka dia disebut dengan istilah basa. Itu harus kamu ingat ya. Oke, untuk yang di sebelah kanan tanda panah. Nah, sekarang saya harap jelas itu sebabnya di sini asam, di sini asam, di sini basa, di sini basa. Alasannya ini jadi berubah asam karena hanya nambah dari H2 menjadi H3. Di sini HCl ya, yang tadinya H adalah asam, karena di sini hanya hilang, maka dia berubah menjadi basa karena hanya hilang. Oke, saya harap cukup jelas. Saya akan berikan contoh kedua. Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus dan OH-. Nah, sekarang kalian pasti nggak tahu yang mana asam, yang mana basa ya di sini. Nah, di sini perlu saya terangkan yang mana asam, mana basa langsung saja. Di sini bertindak sebagai basa, ya. Yang ini bertindak sebagai asam. Jadi nggak boleh dua-duanya asam, nggak boleh dua-duanya basa. Jadi salah satunya harus jadi basa, salah satunya jadi harus asam. Kalau ini basa, maka ini jadi asam. Itu harus seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan NH3 hanya ada 3. Di sini perhatikan, di sini tanda panah yang saya buat ya. Di sini tanda panahnya yang tadinya NH3 berubah jadi NH4. Nih, berubah jadi NH4. Berarti hanya bertambah 1. Karena hanya bertambah 1 seperti yang ini tadi. Ya, seperti yang ini tadi. Jika hanya bertambah maka disebut dengan asam. Berarti NH4 disebut sebagai asam. Ini disebut dengan istilah, nah saya tambahkan istilahnya asam konjugasi. Ini pasangannya ya, disebut basa asam konjugasi atau pasangannya. Oke, ngerti? Ya. Nah, sekarang H2O. H2O awalnya bertindak sebagai asam. Ya, awalnya bertindak sebagai asam. Kemudian dia berubah menjadi, ini tanda panahnya tipis saya berikan, OH-. Awalnya hanya 2 O. Di sini hanya cuma 1, berarti berkurang 1 menjadi OH-. Karena hanya berkurang 1, ya, kalau hanya berkurang maka dia berubah menjadi basa. Berarti OH- sini berubah menjadi basa. Kadang-kadang orang nyebutnya basa konjugasi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan paham. Oke, sekarang contoh ketiga ya. Nah, di contoh ketiga ini ada CH3COOH plus H2O, CH3COO- plus H3O+. Nah, sekarang yang bertindak sebagai asam yang mana? Ini namanya asam ya. Asam asetat, makanya di sini disebut asam. Kemudian ini adalah basa. Kalau di sisi sebelahnya asam, maka ini pasti basa. Nah, sekarang perhatikan. CH3COOH ya, CH3COOH berubah menjadi CH3COO-, berubah menjadi CH3COO-. Berarti hanya kurang 1. Karena hanya kurang 1, berarti yang tadinya asam berubah menjadi basa. Nah,
Gitu aja kok, mudah ya. H2O yang tadinya H2O berubah menjadi H3O+, ya, menjadi H3O+. Yang tadinya hanya 2 berubah menjadi hanya 3, bertambah. Kalau hanya bertambah, yang tadinya basa hanya bertambah 1, maka berubah menjadi asam. Oke. Asam dan basa di sini biasa disebut dengan istilah konjugasi. Ini yang disebut dengan istilah asam basa konjugasi. Oke, mudah-mudahan cukup paham ya. Oke. Itu contoh ketiga. Oke, sekarang contoh keempat. Nah, tentukan asam konjugasi dari. Bahasa asam konjugasi disuruh tentukan. Berarti kita menentukan asam konjugasi. Kalau disuruh menentukan asam konjugasi, maka kamu harus menambah H. Saya ulang. Disuruh tentukan asam konjugasi. Karena disuruh menentukan asam, berarti kamu harus menambah H seperti tadi, ya. Karena dia bertambah, maka dia berubah menjadi asam. Karena ini bertambah, maka dia berubah menjadi asam. Nah, gitu juga yang ini. Kamu disuruh menambah asamnya. Karena tentukan asam konjugasi. Oke. H2O disuruh tentukan asam, berarti H2O ditambah H. Ditambah H berarti H2O berubah menjadi H3O+. Nah, inilah asam konjugasinya. Jadi tambahkan 1. HCO3- ya. Tambahkan hanya 1. Yang tadinya hanya cuma 1 ditambah 1 lagi menjadi hanya 2. CO3. Loh, minnya hilang. Nah, dari mana kok bisa minnya hilang? Awalnya dia kurang 1. Nah, jadi lambang min ini awalnya hanya kurang 1. Karena sudah ditambahkan ke sini 1, makanya min di sini hilang. Menjadi H2CO3. Jadi awalnya hanya kurang 1, makanya tambah di sini hanya 1 jadi hanya 2, makanya min di sini hilang. Paham? Oke. F min. Ini artinya F ini kurang H1 biji atau 1 buah, ya. Nah, karena kurang 1 biji atau 1 buah, kita tambahkan hanya menjadi HF. Nah, inilah asam konjugasinya. Oke, mudah-mudahan paham ya contoh ini ya. Jadi tinggal ditambahkan hanya 1 biji aja, 1 saja, maka sudah berubah menjadi asam konjugasi. Mudah kan? Oke, mudah-mudahan paham. Oke, sekarang contoh kelima ya. Nah, di contoh kelima ini beda dengan contoh keempat. Di contoh keempat kalian disuruh menentukan asam konjugasi. Berarti kamu harus menambah 1 biji H yang ada di sini, ditambahkan sehingga menambah 1 di sini. Nah, asam bertentangan dengan basa, ya. Kalau asam tadi ditambah H plus, maka basa dikurangi hanya 1. Contoh H2O. H2O ini hanya ada 2. Dikurangin 1 hanya dikurangin 1. Berarti yang tadi hanya ada 2 dikurangin 1. Bentuknya menjadi OH, ya. Saya ulang, bentuknya menjadi OH. H2O ini artinya bentuk normal, ya. H2O artinya bentuk normal. Karena hanya berkurang 1, berarti di sini tambah negatif 1 karena hanya berkurang 1 dari bentuk normal. Paham? Oke. Saya lanjutkan ke sini. H3PO4. Di sini nggak ada plus, nggak ada min, berarti ini bentuknya normal. Nah, karena disuruh tentukan basa konjugasi, berarti kita harus mengurangi di sini 1 biji. H3O plus kita kurangi 1 menjadi H2PO4. Yang tadinya H3PO4 tidak ada plus, tidak ada min, bentuknya normal, dikurangi hanya 1, berarti di sini berkurang 1H, makanya di sini ditambah negatif 1 karena dia berkurang 1 hanya di sini. Paham? Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. HNO3. Karena disuruh tentukan basa konjugasi, berarti hanya berkurang 1. Maka H di sini kita hilangkan, bersisa NO3. Karena hanya hilang,
yang satu ini hilang dan satu-satunya hilang hanya, maka di sini ditulis negatif. Artinya dia berkurang satu hanya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan untuk keterangan saya asam basa konjugasi paham apa yang saya terangkan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan saya insya Allah akan memberikan tugas. Jangan lupa absen ya. Kalau tidak absen maka saya anggap kalian tidak hadir, absen. Di dalam komentar nama, spasi, kelas. Ya, itu saja dari saya untuk pembelajaran hari ini. Ini adalah ini pembelajaran terakhir untuk bab asam basa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.